46. Ya, 46 tahun. Dan separuh dari usia itu, mungkin lebih, saya habiskan bersama cat, kuas, dan dinding bisu yang akhirnya saya beri suara. Tidak, mungkin lebih tepatnya saya pinjamkan suara dari yang tak bersuara. Dulu sekali, seni bagi saya hanya sebagai pelarian dari rumah yang sepi, ekspektasi yang tak tergapai, dan realita yang menyesakan. Ayah ingin saya menjadi seorang insinyur. Ibu ingin saya menjadi seorang PNS. Tapi saya hanya ingin menorehkan sesuatu yang memang saya suka. Sesuatu yang otentik. Di banyak dinding kumuh kota, di balik gedung-gedung pencakar langit, di sanalah saya temukan kanvas terbesar saya. Setiap coretan, setiap goresan, itu cuma tentang saya, tentang Ananta. Ego besar sekali, menganga lebar. Tapi kemudian, entah kapan persisnya, sulit sekali untuk menunjuk satu titik. Seperti cat yang perlahan mengering di bawah terik matahari, menyatu dengan permukaan. Ada yang bergeser dalam diri saya. Perlahan, inspirasi itu tak lagi datang dari dalam diri saya, tapi dari luar, dari yang lain. Masih ingat kakek yang sering duduk di pojok jalan dekat jembatan penyeberangan itu? Rambutnya putih, bajunya coklat camping, matanya kosong. Dulu saya melihatnya ya seperti pengemis pada umumnya, sebuah objek yang bisa menjadi inspirasi visual bagi saya. Tapi suatu hari, hujan lebat sekali. Semua orang berlarian mencari tempat berteduh. Tapi dia cuma diam di sana, membiarkan dirinya basah kuyup, seolah memang hidupnya sudah basah dari awal. Basah, dingin, dan sendiri. Malam itu saya pulang, kuas di tangan, terasa asing, berat. Tak ada lagi keinginan untuk melukis diri saya. Ego saya mengecil. Tapi ada sebuah desakan, sebuah dorongan untuk melukis kakek itu. Bukan potret fisiknya, bukan. Tapi perasaannya.
sakitnya yang menembus ke dalam tulang. Lalu muncul ide di benak saya. Di dinding depan pasaran seorang orang berlalu-lalang, saya lukis sepasang tangan renta yang sedang menggenggam erat secangkir teh hangat. Asapnya mengepul, seakan ada kehangatan di dalamnya. Lalu di atasnya saya tulis dengan huruf besar, kehangatan terakhir. Besoknya saya pulang. Saya lihat dari jauh ada selimut tebal yang disampirkan di pundak si kakek. Dan itu ada secangkir teh hangat di sampingnya. Orang-orang mulai berdatangan. Beberapa hanya melihat mural itu, tapi banyak juga yang menanyakan, siapa kakek ini? Bagaimana keadaannya? Ada yang mengajaknya bicara, tapi saya tidak. Tentu, karena saya hanya seorang penulis bisu. Tapi lukisan saya, ia berbicara. Ia menjadi suara bagi si kakek yang tak punya suara itu. Itu adalah momen pencerahan bagi saya. Sejak itu, dinding-dinding ini bukan lagi milik saya. Ini milik mereka. Milik seorang ibu parubaya yang setiap subuh sudah mengais sampah di pasar dengan badan yang semakin membungkuk karena beban yang terlalu berat. Milik anak-anak penjual koran di pertigaan jalan dengan mata penuh mimpi yang terenggut terlalu cepat. Milik para buruh pabrik yang pulang dengan langkah tergontai karena menanggung beban yang tak terperi. Saya tidak punya banyak uang untuk membantu mereka. Saya juga tidak punya kuasa untuk mengubah sistem yang terkadang terasa begitu kejam. Tapi saya punya ini. Saya punya cat dan dinding. Dinding-dinding yang selama ini hanya menjadi saksi bisu bagi mereka. Setiap kali saya menorehkan cat di permukaan, saya rasa ini bukan sekedar warna. Ini adalah empati yang memekat. Kepedulian yang membantu menjadi sebuah lukisan. Saya melukis wajah-wajah mereka yang terabaikan. Perjuangannya, mimpi-mimpi mereka yang mereka simpan di dalam dada, sekecil apapun itu. Ada yang bilang seni hanya untuk indah, hanya untuk dinikmati oleh mata. Ya, tentu. Tapi bagi saya, keindahan terbesar seni adalah ketika ia bisa menembus batas, menembus keheningan yang begitu memekakkan, menembus dinding-dinding ketidakpedulian yang seringkali kita bangun di sekitar hati kita.
negeri ini, negeri kita, terlalu banyak menyimpan cerita, terlalu banyak duka yang tersembunyi, duka yang tak terungkapkan, tapi juga terlalu banyak harapan. Harapan-harapan kecil yang sering kali kita lewati. Dan saya, seorang pelukis bisu dengan cat dan kuas di tangan, ingin menjadi bagian dari suara itu. Suara yang menggema dari dinding-dinding kota. Suara yang menginspirasi kepedulian. Suara yang melahirkan asa bagi bangsa ini. Teruslah bicara di dinding-dindingku. Teruslah sampaikan bahwa kita, bangsa ini, peduli lebih dari yang kita kira.